di sini untuk apresiasi saya kepada Yapi Muda sebagai bentuk bangga saya kepada Yapi. Saya ingin mengajak mbak-mbak dan kang-kang semuanya, karena semuanya lebih jelas kayak gini ya. Oh iya, oke mantap. Oke, saya pengen mengajak mbak-mbak dan kang-kang semuanya. Siapa sama siapa? Saya dan Kiki. Siapa sama siapa? Kalau tahu dengan es krim. Sama siapa sama siapa? Tangan. Siapa? Oke, sip. Tadi jawabannya udah sampai sama Amerika. Amerika itu bersekutu sama dengan banyak negara masuk. Dan Soviet juga bersekutu dengan banyak negara termasuk orang-orang yang bermanfaat ya, kelak nanti bermasyarakat, bersosial dan juga menjadi makhluk sosial yang merupakan suatu perdamaian, kerukunan dan kemakmuran ya di sekitar diri kita semua ya. Semoga tujuan saat ini tetap mulia ya, seperti itu, dari orang-orang membawa perdamaian, kerukunan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat lingkungannya masing-masing. Ini udah menurut ini suaranya, Hah? Cek, kedengeran nggak? Segini suaranya. Yang belakangnya kasihan ya. Karena yang belakangnya kedengaran suara jaipongan itu ya. Suara itu ya. Nanti saya jemput. Saya akan menanyakan apa pengaruh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, perkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Rifki. Siapakah tokoh moderasi beragama di Indonesia? Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Nur Aziza. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, di Indonesia kan sudah banyak gitu ormas-ormas Islam yang mungkin terlalu keras dalam menyampaikan sebuah ajarannya. Kadang kita sebagai orang awam asal menerima saja dan asal mengamalkan, sehingga kita tidak tahu dasarnya bagaimana. Kemudian kita bisa menjudge orang bahwa dia salah, dia kafir, dia membawa najis atau seperti apa. Nah, itu kan menurut saya tidak moderasi dan tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Wali Songo sebelumnya gitu, yang budaya kita kan ketimuran, maka ya tidak terlalu toleransi lah menurut saya. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat sebagai generasi muda ini tentang moderasi beragama yang mudah dipahami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau moderasi sama toleransi sama tidak. Karena mereka juga mempunyai hak dalam berkeyakinan. Itulah ya manfaatnya ataupun pengaruh adanya satu moderasi yang harus kita terapkan di kehidupan kita agar terciptanya suatu kerukunan dalam hidup, bermasyarakat, bersosial, bernegara, dan hubungan antar agama. Jadi sama-sama nanti mempunyai jiwa kesemangatan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia tanpa harus melihat dari suku, bangsa, ataupun agama apapun, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari
Ideologi pemahaman yang akan memecah belah bangsa seperti itu ya. Itu Mbak Nelly, puas atau kurang puas? Kurang puas. Ya, terima kasih banyak. Gimana Mbak Nelly, cukup? Tidak cukup. Selanjutnya yang tadi sudah disebutkan oleh Kang siapa namanya tadi? Kang Tipan. Kang Tipan menanyakan juga kan, siapa tokoh moderasi beragama di Indonesia? Siapa tokoh moderasi beragama di Indonesia? Ya siapa yang tahu? Coba gantian dong, dari audiens juga nggak masalah. Ya yang mau ingin memberikan satu wawasannya, ya saling berbagi wawasan, silakan. Siapa moderator juga nggak masalah ya. Siapa tokoh moderasi di Indonesia? Ya siapa kayak gitu? Ayo coba saya berikan kesempatan dulu kepada yang lainnya biar kita sama-sama dalam forum temu bedah suatu buku moderasi dari Kementerian Agama ini ya, silakan saling mengisi saja lah, sharing. Pengalihan yang sangat cukup baik. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu berarti pintar. Yang nggak tahu juga pintar. Alan Fatir. Nggak ada yang tahu? Fatih. Kang Mahir. Kang Ismail. Kang Ismail. Siapa? Kang Mahir tokoh. Tokoh moderasi. Ayo, moderator dong. Ya, ada yang tahu. Kang Mus. Kang Mus. Ada materi loh. Gak apa-apa, coba kita diskusi katanya. Diperbolehkan. Jangan apa-apa. Noel. Siapa yang tahu? Oh. Namanya Bang Tokoh. Baik. Untuk tokoh-tokoh moderasi Islam, tokoh-tokohnya ya yang kami kenal sih ada Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Beliau satu-satunya presiden dari kalangan santri ya, alhamdulillah ya. Jadi ada sejarah yang mencatat bahwa pernah Indonesia ini dipimpin oleh presiden dari kalangan santri. Luar biasa. Jadi Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Gus Dur itu pemahamannya moderat ya. Beliau tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam berkeyakinan, dan beliau tidak selalu memaksakan kehendak. Ketika menginginkan sesuatu pasti harus dijernihkan dulu ya, harus digodok matang-matang dulu sehingga apapun keputusannya tidak akan membebani atau merugikan kepada pihak lain. Karena Indonesia lagi-lagi negara kesatuan Republik Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan bahasa harus memang benar-benar kita tidak bisa tanpa ada satu kesepakatan bersama dalam memutuskan segala sesuatunya. Jangan mengambil jalan yang tengah untuk bisa dirasakan oleh bersama-sama. Seperti itu. Ada Gus Dur ya, ada lagi siapa? Buya Syafi'i juga sama ya. Bahkan Gus Dur satu-satunya presiden yang melegalkan suatu hari apa namanya? Hari itu Konghucu itu
hari perayaannya Imlek ya, Imlek ya. Imlek. Kenapa Gus Dur beliau itu membolehkan ya perayaan-perayaan umat beragama Indonesia? Karena Gus Dur moderat dalam hal ini pemikirannya, agar mereka yang minoritas di Indonesia bisa melaksanakan perayaan agamanya akan berimbas kepada negara-negara lain yang agama Islamnya menjadi minoritas. Ya, baik di Amerika, di Inggris, ya, di Australia, nanti akan berimbas. Maka di sana nanti diperbolehkan untuk merayakan hari perayaannya seperti itu. Jadi Gus Dur dikatakan sebagai orang yang membawa perdamaian dunia termasuk ya, karena beliau selalu menyamakan kesetaraan bersama ya, untuk sama-sama membangun sebenarnya intinya seperti itu. Ada Gus Dur ya, ada Buya Syafi'i, juga ada Mustafa Bisri ya, Kiai Mustafa Bisri, banyak sebenarnya ya tokoh-tokoh moderat yang selalu menggaungkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai Islam yang santun, yang berwibawa, dan juga tidak radikal atau ekstremis ya dalam membawakan ajaran yang benar ini. Insya Allah ya akan membawa suatu kebaikan untuk persahabatan bersama dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat sosial. Ya banyak sebenarnya seperti itu. Bang Dipan cukup? Paham? Masih ada yang mau bertanya? Yakin masih bertanya? Udah nggak ada? Udah jelas semua? Ayo silakan Mbak. Mbak yang produk hitam apa produk kecil? Coklat. Moderasi sama toleransi sama tidak. Apa? Gimana Mbak? Moderasi sama toleransi sama tidak. Moderasi sama toleransi. Mas siapa tadi namanya? Balia. Balia. Ini belum pertanyaan lagi nih yang dibuka nih. Hah? Masih Batasi ya, karena waktu udah baru sore ini. Sambil nanti ada kegiatan lainnya. Saya buka 2 pertanyaan lagi aja ya. Dua aja. satu lagi. Oh, 1 lagi aja ya. Enggak tadi kan? Oh, tadi udah. Tadi udah Oh, satu iya. lagi. Lalu siapa satu lagi? Mbak Cica. Mbak Heng. Pura-pura nggak tahu duduk gimana? Di Indonesia kan sudah banyak gitu ormas-ormas Islam yang mungkin terlalu keras dalam menyampaikan sebuah ajarannya. Kadang kita sebagai orang awam asal menerima saja dan asal mengamalkan, sehingga kita tidak tahu dasarnya bagaimana. Kemudian kita bisa menjudge orang bahwa dia salah, dia kafir, dia membawa najis atau seperti apa. Nah, itu kan menurut saya tidak moderasi dan tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh wali songo sebelumnya gitu ya. Budaya kita kan ketimuran, maka ya tidak gimana, tidak terlalu toleransi lah menurut saya. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat sebagai generasi muda ini tentang moderasi beragama yang mudah dipahami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ulang dulu ya dari Mbak Nadia bertanya
moderasi dengan toleransi apakah sama Ustaz? Apa tidak sama? Moderasi dengan toleransi. Moderasi itu sebenarnya prosesnya ya, proses dalam memahaminya. Jadi moderasi itu proses dalam memahami. Jadi proses memahami agama ini harus dengan baik, seimbang dan benar. Tidak tekstualis, tidak rasionalis. Maksudnya tekstualis, kita saklek, tidak bisa menafsirkan dengan tafsiran dari ulama-ulama terdahulu, hanya memahami teksnya saja. Memahami teksnya saja, maka banyak keliru dalam beragama. Dalam ini menimbulkan keresahan, menimbulkan suatu pertanyaan dan pembunuhan sebagainya, menimbulkan suatu paham-paham yang radikal seperti itu. Jadi memahami agama itu harus baik dan benar dan seimbang dengan guru-guru yang terpercaya sangat keilmuannya. Makanya kenapa santri sebagai pelopor dalam moderasi agama, karena santri diakui keilmuannya, sangat keilmuannya nyambung dengan guru-guru yang keilmuannya sudah diakui, ya, sanadnya atau silsilah keilmuannya itu diakui sampai kepada guru-gurunya, dan gurunya lagi, guru-gurunya lagi sampai kepada sahabat, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga memahami agama itu utuh. Memahami agama itu utuh. Jadi saya ulangi bahwa moderasi agama adalah proses memahami agama. Nah, nanti hasilnya dari proses ini ada menimbulkan suatu toleransi. Ya, jadi proses adalah menuju suatu pemahaman yang baik dan benar, sehingga menghasilkan suatu sikap toleransi kita dalam menerima perbedaan, ya, selagi perbedaan itu adalah masalah-masalah yang tidak harus dibesar-besarkan sampai menimbulkan suatu kerusakan, kekacauan, atau bahkan suatu perusakannya seperti itu. Itu tidak boleh dalam beragama. Jadi proses dalam memahami agama yang baik dan benar sesuai dengan guru yang tepat, yang benar, maka timbullah suatu rasa toleransi kita, rasa saling menghargai kita kepada orang lain, pendapatnya orang lain, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak secara ambisi, ya, harus memaksa kepada orang lain. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Lakum dinukum wal waliyadin. Seperti itu ya, Neng, ya. Jadi kita proses dalam memahami agama dan mengamalkannya harus sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang kita mendapatkan agama ini melalui suatu guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang terpercaya keilmuannya, ya, yang mereka sadar keilmuannya itu adalah sambung terus sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Insya Allah, kalau kita memahami agama ini dengan jalur yang baik, jalur yang benar, pesantren, ya, berguru. Karena banyak sekarang mereka memahami agama lewat internet, ya, praktis tanpa guru. Sementara ada kaidah, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya siapa, Cek? Gurunya nanti fiktif, tidak bertanggung jawab nanti gurunya, ya. Ini yang berbahaya. Maka kita kalau beragama, memahami agama ini harus sesuai dengan unsur-unsur dalam belajar. Ada berapa unsur-unsur dalam belajar? Ayo, masih ingat gak? Apa tuh? Apa Cek? Ayo saya ingat.
itu menurut saya dan pengalaman belajar saya itu wajib agar kita dalam bertolak ilmi memahami agama dan proses belajar mengajar itu baik, menghasilkan produk-produk terbaik. Sekarang banyak orang yang instan dalam memahami agama, hanya lihat internet, ya, lihat terjemahan, kemenang, ya, tidak melihat asbabul wurudnya, asbabul nusulnya, gimana kearifan lokalnya, kontekstualnya bagaimana. Ada ilmu qiyas, ada ilmu nasakh mansukh, ya. Terus ada ilmu analogi, isma dan sebagainya. Sehingga tidak saklek kita dalam memahami agama hanya tekstualis saja. Harus kita memahami agama ini secara kafah, secara utuh dan secara komprehensif, ya, tidak secara parsial. Maka sangat-sangat bangga ketika kami masih melihat, ya, banyak santri-santri atau banyak orang-orang yang masih betah dalam dunia pondok pesantren yang memahami agamanya insya Allah dengan baik dan benar dan tidak keliru dalam mengamalkan ajaran agamanya untuk membawa Islam yang rahmatan lil alamin, menciptakan suatu kedamaian dan perdamaian dunia insya Allah. Seperti itu, ya. Terus Mbak Jija tadi apa tadi terakhir? Dari Mbak Jija, penyampaian moderasi beragama kepada masyarakat dari ormas-ormas itu banyak. Baik, ya, memang di Indonesia ormas-ormas itu sangat banyak, ya, dan bahkan ada, ya, sebagian ormas-ormas yang melakukan kegiatan keagamaannya yang meresahkan pada masyarakat dengan brutal, dengan tidak sesuai prosedural dan main hakim sendiri. Bagaimana kita untuk menyikapi ormas-ormas seperti itu? Dan kita harus mengajak masyarakat agar masyarakat kita mempunyai jiwa-jiwa moderat dalam mengamalkan agamanya. Karena kira gini, termasuk orang berlebihan juga ketika kita beramal, beribadah seharian full tanpa memikirkan kepentingan sosial di sekitarnya. Ya, kita termasuk berlebihan haji tiap tahun, menghabiskan uang banyak, tapi tidak memikirkan kepentingan, kebutuhan sosial, tetangga-tetangganya yang kelaparan, tetangga-tetangganya yang kurang makan, kurang gizi, kurang kesehatan. Tapi kita hajinya tiap tahun. Kan haji kan wajib cuma setahun, ya, cuma sekali, ya. Tapi dia lama haji terus, tapi tidak memikirkan kepentingan sosial masyarakat sekitarnya yang membutuhkan. Ini termasuk berlebihan dalam beragama. Mungkin itu bonus, kan? Ya. Terus tadi masalah apa? Kita beribadah keseharian dan memikirkan kepentingan sosial di sekitar kita, itu juga sama, itu berlebihan dalam beragama. Ya. Dalam praktek beragama yang berlebihan. Ya, tidak boleh, ya. Kita harus tadi kuncinya dalam moderasi agama adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin, juga kita berimbas untuk kemaslahatan kepada umat manusia. Baik untuk memahami atau menyikapi ormas-ormas yang radikal, yang agak nakal kayak gitu kan, maka kita harus mengadakan suatu pertemuan-pertemuan secara persuasif. Dengan adanya kita mengajak dialog tentang keagamaan, tentang kebangsaan, mengajak dialog tentang masalah metode-metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan baik dan benar. Seperti itu, sehingga Islam tidak lagi diklaim sebagai wajah teroris atau wajah radikal yang menakutkan semua bangsa-bangsa. Ya, tidaklah seperti itu wajah Islam. Islam adalah suatu ajaran yang membawakan suatu perdamaian, kerukunan, dan selalu bisa diterima kebenarannya dengan akal sehat yang baik untuk dicerna, ya, kepada semua kalangan sebenarnya seperti itu. Ya, itu saja, ya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang mengena, ya.
tentang masalah moderasi beragama. Pokoknya intinya kita dalam beragama ya jangan berlebih-lebihan. Mari kita pahami proses agama ini dengan baik dan benar, yang seimbang ya, sehingga kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah tidak merusak ketertiban umum, tidak mengganggu suatu kesepakatan bersama, dan juga tidak merendahkan kepada harkat martabat dan kedudukan umat manusia. Ya, mari kita bawa agama ini dengan baik dan benar agar diterima oleh semua kalangan, ya, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Doanya Kang Ustaz, kasihan saja nanti ya. Lagi dong jawabnya ya. Ya, selanjutnya adalah penutup dan doa. Jadi cukup sekian dari saya selaku moderator dan pembawa acara, dan selanjutnya adalah doa dari Al Ustaz. Ya. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha syafatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على نبينا شفيعنا كريمنا مولانا محمد وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والقلوب والابدان الشفائيه ونور الابصار والضياء ونور الابصار والاولياء وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد فتقت حيلتنا أدركنا يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد فتقت حيلتنا أدركنا يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد فتقت حيلتنا أدركنا يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا والبر والجود الشرك عنا واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة ارحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يخفى ومن عمل لا يخفى ومن أمل لا يسمع ومن أمل لا يخفى ومن طاعة لا يسمع اللهم اجعل ولا تسأل جنبا إلى الغبر ولا حاجة إلا قضيتها يا الله ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم تقبل دعاءنا وسلم علينا إنك أنت اللهم اسألنا ولا بنا تلاميذنا سلام شفاعتنا والجماعة ونتزل وإياه من الإسلام والجهل والطير والطغيان ونحن الأمر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الله يا عزيز الرحمن. اللهم صل على لا إله إلا الله محمد رسول الله جل سيدنا محمد رسول الله وجل سبحانه وتعالى يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.